Berdamai dengan diri sendiri, apa itu normal bang? Berdamai sama diri sendiri itu wajib, bukan opsi. Bro, lo bisa pura-pura cuek ke orang lain, bisa lari dari masalah. Tapi ada satu orang yang lo gak bakal bisa hindari seumur hidup. Diri lo sendiri. Setiap malam sebelum tidur, yang lo hadapi ya lo lagi. Semua kebohongan, rasa minder, rasa bersalah, penyesalan, semua balik ke lo. Kalau lo gak bisa berdamai sama diri sendiri, hidup lo bakal penuh kecemasan, overthinking, dan akhirnya lo jadi musuh terbesar buat diri lo sendiri. Makanya, berdamai sama diri sendiri itu bukan sekedar self-love ala-ala, tapi fondasi buat lo bisa hidup tenang, fokus, dan berkembang. Karena kalau pikiran lo sendiri aja nggak bisa lo kendalikan, gimana lo mau menang di dunia ini? Nah, ada 3 teknik psikologi yang bisa lo pakai buat berdamai sama diri sendiri. Ini bukan teori kosong, tapi sesuatu yang bisa lo aplikasikan biar hati lo nggak terus-terusan berantem sama pikiran lo sendiri. 1. Radical acceptance. Terima dengan sadar, bukan pasrah. Kebanyakan orang kalau ketemu hal yang gak mereka suka dari diri sendiri, mereka langsung menyangkal atau malah kabur dari kenyataan. Akhirnya apa? Makin stres, makin gak berkembang. Radical acceptance itu bukan berarti lo pasrah atau nyerah, tapi lo sadar dan terima. Kalau ada hal yang gak bisa lo ubah saat ini, lo akui itu, lo sadari, tapi lo juga ngerti kalau lo punya pilihan buat tetap maju. Contoh konkret, lo sadar kalau sekarang lo masih gagal dalam banyak hal. Karir lo seret, fisik lo gak sebagus yang lo mau, mental lo masih labil, tapi lo terima itu tanpa drama. Lo gak denial, gak nyalahin diri sendiri. Dari titik penerimaan itu, lo mulai gerak buat ngubah apa yang bisa diubah. Buku rekomendasi The Happiness Trap karya Ras Harris. Pelajaran terpenting, lo bisa tetap hidup tenang walaupun keadaan gak sesuai ekspektasi. Ketidaknyamanan itu bukan musuh, tapi bagian dari perjalanan. 2. Self-distancing. Lihat diri lo dari luar diri lo. Kenapa orang gak mau kasih saran ke temannya, tapi pas kena masalah sendiri malah galau gak jelas? Karena mereka terlalu terjebak dalam pikirannya sendiri. Self-distancing ngajarin lo buat ngeliat lo dari perspektif orang lain. Bukan biar lo insecure, tapi biar lo bisa ngambil keputusan yang lebih objektif, tanpa dikendalikan emosi sesaat. Contoh konkret, lo baru aja gagal dalam sesuatu dan lo ngerasa hidup lo hancur. Coba bayangin, kalau temen lo yang ngalamin hal yang sama, apa yang bakal lo bilang ke dia? Lo bakal bilang dia sampah, gak guna, ya kan? Lo bakal kasih solusi atau minimal bilang, ini bukan akhir segalanya. Nah, kenapa ke diri sendiri lo gak bisa kayak gitu? Buku rekomendasi The Resilience Factor. Pelajaran terpenting, jangan biarkan satu momen buruk mendefinisikan lo selamanya. Belajar lihat masalah dari perspektif yang lebih luas. 3. Identity shift. Ubah cara lo melihat diri sendiri. Kalau lo masih melihat diri lo sebagai pecundang, orang gagal, atau korban keadaan, selama itu juga, lo bakal susah maju. Karena otak lo bakal cari bukti buat ngevalidasi keyakinan itu. Tapi, kalau lo ubah cara lo melihat diri sendiri, semua tindakan lo bakal berubah. Lo mulai mikir dan berperilaku sesuai dengan versi terbaik dari diri lo. Dan lama-lama, itu beneran jadi kenyataan. Contoh konkret, jangan bilang, gua orangnya gampang nyerah. Ubah jadi, gua orang yang selalu nyari cara buat bangkit. Jangan bilang, gua bukan orang yang disiplin. Ubah jadi, gue lagi belajar buat lebih disiplin. Kalau lo mulai berpikir kayak orang sukses, lo bakal mulai bertindak kayak orang sukses. Dan akhirnya, lo bakal jadi orang sukses. Buku rekomendasi Psycho Cybernetics. Pelajaran terpenting, cara lo melihat diri sendiri menentukan batasan lo. Ubah identitas lo, ubah hidup lo. Lo nggak sendiri, tapi tanggung jawabnya ada di lo. Bro, setiap orang punya masa lalu, punya luka, punya kekurangan. Tapi yang bedain pria kuat sama pria lemah itu bukan apa yang mereka alami, tapi gimana mereka meresponnya. Lo punya kendali penuh buat milih. Mau terus jadi musuh buat diri sendiri, atau mau belajar berdamai biar lo bisa fokus buat jadi lebih baik. 3 jurus penting cara memotivasi diri sendiri jadi lo nggak tergantung sama orang lain dan bisa dilakukan dalam keadaan lo terpuruk, jatuh banget, nggak punya duit, bahkan ngerasa gagal. Biar bisa semangat lagi dan bangkit buat memperbaiki keadaan. Ini gue rumuskan dari komentar-komentar lo, saudara-saudara seperjuangan gue di channel Pria 100%. Pertama, olahraga. Ya, itu lagi bro. Apa-apa disuruh olahraga. Gak nyambung. Kayak kaset rusak loh. Gini bro, berdasarkan bukti yang gue lihat di komentar di channel ini, kebanyakan dari lo yang ngerasain perubahan dalam hidup, yang bisa bangkit dari keterpurukan, yang bisa bertransformasi jadi lebih baik, adalah lo yang mau lebih rutin olahraga. Kenapa bisa gitu? Karena motivasi terbaik itu sebenarnya nggak cukup cuma kata-kata, tapi
yang lo bisa lihat bukti nyatanya. Mau lo ngomong di depan cermin berjam-jam, afirmasi positif, self-talk, atau apapun, nggak akan ada pengaruhnya kalau ternyata nggak ada bukti nyatanya. Nah, olahraga itu ngebuktiin kalau lo itu lebih kuat, lo itu sanggup, lo itu rajin. Selain itu, yang ngerasain fresh bukan cuma mental dan pikiran, tapi badan lo juga bro. Olahraga itu nggak cuma memotivasi secara mental dan psikologi, tapi secara biologis, lo juga feel good. Jadi, inilah alasan kenapa olahraga adalah aktivitas yang cocok banget buat memotivasi diri sendiri. Dan gue buka rahasia bro, sebenarnya video-video pria 100% sukses bikin banyak orang termotivasi dan jadi lebih baik. Bukan karena gue pinter ngomong, jago riset, atau pakar psikologi. Tapi, karena gue bisa ngebujuk lo buat olahraga, dan lo mau ngelakuinnya. Sesimpel itu bro, lo olahraga, badan lebih sehat, dapat dopamin dengan cara yang baik. Akhirnya mulai yakin kalau diri lo itu mampu, bisa, dan sanggup. Jadilah, merambat ke hal lain dalam hidup, lo jadi kuat berjuang. Kedua, kerjain sesuatu yang lo jago. Sekali lagi, motivasi terbaik adalah yang kelihatan bukti, hasilnya bisa dilihat. Saat lo ngerasa lemah, payah, gak berguna, gagal, gak berharga, coba deh bro, lakuin hal yang lo jago. Misal, menyanyi, menulis, berkebun, memancing, bahkan sesimpel beres-beres, main game, atau masak masakan favorit lo. Lo akan lihat, ternyata lo gak payah-payah banget ya. Bisa ngerjain sesuatu dengan baik, benar, dan bagus. Ini bakal bikin lo percaya lagi kalau lo bisa sukses, bisa berhasil. Ketiga, lakuin ibadah yang agak beda dari biasanya. Mungkin kalau ibadah biasa, lo ngerasa udah kayak rutinitas, jadi kurang spesial. Kalau mau ibadah lo punya efek yang lebih besar dalam motivasi diri, lakuinnya agak beda, sepanjang gak menyimpang dari tuntunan agama. Misal, lo biasa ibadah sendiri, sekarang lo coba ibadah bareng-bareng di tempat ibadah. Habis ibadah biasanya lo langsung selesai, sekarang lo coba agak panjangin doanya. Biasanya sebelum tidur lo langsung aja, sekarang tambah dulu pakai ibadah yang bikin hati tenang. Dengan ibadah, lo akan dapat sumber motivasi dari yang maha kuat bro. Lo akan dapat kekuatan buat maju terus dan berjuang lagi. Kesimpulannya bro, lakuin 3 hal ini buat memotivasi diri sendiri. Pertama, olahraga. Kedua, kerjain hal yang lo jago. Ketiga, lakuin ibadah yang agak beda dari biasanya tanpa menyimpang dari tuntunan. Share di kolom komentar ya, kalau lo sendiri, hal apa yang paling ampuh lo lakuin buat memotivasi diri sendiri. Biar saudara-saudara kita juga bisa menerapkan pelajaran positif dari diri lo. Hari ini Bro Sedi ada jadwal senam pagi di lapangan sama Bro Bayu. Cuma karena bangunnya kesiangan, dia jadi males ngelakuinnya. Sebenarnya kalau Sedi siap-siap agak cepat, jadwal senamnya masih kekejar karena tempatnya nggak terlalu jauh. Tapi karena dia nggak sengaja lihat kerjaannya yang numpuk di meja, tiba-tiba pikirannya berubah. Sedi langsung buat alasan. Besok aja lah senamnya. Hari ini gua nggak ada waktu. Malamnya Bro Bayu datang ke rumahnya Sedi. Dia nanya, lo hari ini nggak senam bro? Seharian ini gua nggak lihat lo di lapangan soalnya. Sedi jawab, tadi pagi gua bangun kesiangan bro. Belum lagi kerjaan gua yang lain juga numpuk. Jadinya gua tunda besok aja. Soalnya hari ini gua nggak ada waktu. Bayu geleng-geleng kepala dengar jawaban Sedi. Terus dia bilang, lo tahu nggak bro, kebohongan terbesar yang sering kita ucapkan ke diri kita sendiri. Kebohongan ini kalau lo terus-terusan ucapin, bahaya bro. Bisa bikin lemah selamanya. Seremnya lagi, kebohongan ini logis banget bro. Dengan ekspresi yang kelihatan penasaran, saya dinanya, emangnya kebohongan apa tuh bro? Bayu jawab, kebohongan ini adalah gua nggak punya waktu. Gua nggak punya waktu nih buat olahraga, kerjaan masih numpuk. Gua nggak punya waktu buat belajar karena udah capek banget seharian ini. Gua nggak punya waktu cari duit tambahan karena orang rumah nggak bisa ditinggal. Kalau lo bener-bener sadar dan mau ngelakuin suatu hal, lo nggak akan nunggu ada waktu bro. Lo pasti akan mengosongkan waktu. Saya dibilang, ya juga sih bro. Sebenarnya tadi pagi kalau gua siap-siap agak cepat, masih sempat buat ikut senam. Bayu bilang lagi, coba lo bayangin gini, misal ada orang yang mau kasih lo duit 100 juta, dengan syarat lo harus nemuin dia langsung di tempat yang agak jauh, saat jam kerja lo. Apa yang akan lo lakuin? Gue yakin sepenting apapun kerjaan lo bakal cari cara buat bisa keluar dan nemuin orang tadi. Ngerti kan bro? Lo sebenarnya bukan gak punya waktu, tapi gak mau ngelakuinnya. Biar gak merasa bersalah, lo pakai alasan gak punya waktu. Saya lalu bilang, terus caranya gimana dong biar gue gak mengucapkan kebohongan ini lagi? Bayu balas, oke, gua kasih tahu cara yang ampuh biar lo berhenti mengucapkan kebohongan ini. Ingat contoh duit 100 juta tadi. Lo rela mengosongkan waktu karena lihat manfaat yang bakal lo dapat. Lo lihat duit 100 juta tadi bisa kasih lo banyak kebahagiaan. Nah, coba lihat hal-hal yang selama ini nggak lo kerjain karena nggak punya waktu. Misal olahraga. Menurut lo, olahraga manfaatnya sebesar duit 100 juta nggak? Jelas lebih besar. Tubuh yang sehat bisa menghindarkan lo dari sakit di masa depan, yang biaya perawatannya bisa sampai ratusan juta. Belum lagi manfaat lain kayak badan bagus, pikiran jadi lebih clear. Bedanya, manfaat olahraga, manfaat belajar, manfaat bangun bisnis nggak langsung terasa.
perlu proses. Gak instan kayak lo dikasih langsung duit 100 juta. Setelah Bayu pulang, Sedi yang awalnya mau tidur, nunda tugasnya yang masih numpuk. Langsung minum kopi dan ngerjain semuanya sampai selesai. Aktivitas unik yang bisa lo lakuin di weekend ini buat lebih mengenal diri lo. 1. Cari tahu kerjaan kakek atau nenek lo. Kalau bisa tahu kerjaan kakek buyut lo itu lebih bagus. Biar lo bisa lebih mengenal leluhur, belajar dari mereka. Siapa tahu ini bisa kasih lo feedback positif. Coba tanya ke bapak, ibu, atau saudara yang ngerti cerita hidup mereka. Gue beberapa waktu lalu juga baru cari tahu bro. Ternyata kakek buyut gue adalah guru sekaligus dalang di zaman penjajahan Belanda. Mungkin ini berpengaruh ke gue sekarang, yang suka bikin konten-konten edukasi dan ngajarin orang. Coba lo cari tahu juga ya bro. Kalau bagus, lo ambil kebaikannya. Kalau ternyata kurang baik, lo hindari dan jadikan pelajaran. 2. Pahami arti nama lengkap lo. Terus habis itu, kira-kira hal apa aja yang harus konsisten lo lakuin biar lo jadi pria yang sesuai dengan nama yang dianugerahkan ke diri lo. Misal nih, Bro Satria Bela Negara. Namanya punya arti. Pria yang punya sifat satria dan jiwa nasionalis. Berarti, dia harus lebih banyak mengamalkan sifat-sifat seorang pejuang. Misal keberanian, kejujuran, dan rela berkorban. Plus lebih mencintai lagi negaranya. Dengan cara jadi pemuda yang berprestasi dan bisa menjaga nama baik bangsa. Coba bro, pahami apa arti nama lengkap lo. Dan apa sifat-sifat yang harus lo jaga. Gua yakin, di balik nama lo, tersimpan doa dan harapan para pendahulu. Jaga dengan baik ya bro. 3. Ini agak dark. Buat lo yang punya second account atau account alternatif medsos, lebih-lebih akun yang orang lain nggak tahu itu punya lo, yang nggak pakai identitas asli lo. Coba deh, cek deh aktivitas second account itu. Apa yang di-follow, yang di-subscribe, konten yang di-save dan di-like, apa yang di-posting, yang di-komen, gimana kayak bahasanya. Karena akun ini mencerminkan sisi gelap diri lo. Jelek-jeleknya, toksik-toksiknya diri lo tercermin di akun itu bro. Sisi gelapnya harus sedikit demi sedikit lo taklukan. 4. Coba bikin surat buat diri lo di masa depan. Saran gua, buat diri lo setahun ke depan. Gak usah panjang-panjang, 1 atau 2 paragraf udah cukup. Ceritain gimana kondisi lo sekarang, apa kelemahan lo, apa kelebihan lo, dan hal apa yang lo harapkan dari diri lo di 1 tahun ke depan. Bikin janji, kalau lo akan bikin diri lo di masa depan jadi bangga. Tulis, simpan surat ini di tempat yang aman, dan 1 tahun mendatang, buka suratnya dan baca lagi. Dijamin, lo akan kaget, kagum, dan bangga sama diri lo sendiri. Dan buat lebih mengenal siapa diri lo juga bisa ambil tes kepribadian Hidden Power dari Pria 100%. Buat bantu lo lebih mengenal berbagai kekuatan terpendam yang lo punya. Tesnya ada di kolom komentar. Salam Heavy Man, semangat bro.